Welcome back to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi tentang sesi meeting kita di Zoom Q&A bersama Anggi, question and answer, seputar informasi beasiswa Australia Awards. Teman-teman yang masih punya pertanyaan dan tidak sempat nonton atau ikut langsung ke meeting Zoom-nya, silakan taruh di komen di bawah ya. Enjoy! Terus tadi udah ada ya contoh possible constraints-nya. Nah, itu yang terjadi di Australia. Yang terjadi di Indonesia, misalnya, contoh kedua berarti ya kesulitannya. Ketika saya kembali di Indonesia, ternyata ketika saya membuat project-nya, ternyata ini tidak bisa benar-benar teraplikasikan ke masyarakat, karena ternyata masyarakat itu tidak bisa mendapatkan ilmu yang sama, maksudnya ilmu yang sama tidak bisa diaplikasikan ke local culture konteks seperti di Indonesia. Misalnya, apa yang sudah dibuat di Melbourne itu workout bisa gitu masuk ke masyarakat Melbourne, tapi belum tentu bisa di masyarakat kita. Kayak contohnya misalnya lockdown. Lockdown sekarang itu di Melbourne benar-benar kita mematuhi peraturannya gitu dan tidak ada yang keluar sama sekali. Tapi kalau di Indonesia kan masih banyak yang keluar. Itu menjadi salah satu constraint. Terus selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Agung. Untuk beasiswa Kak, untuk dapat beasiswa, bentar. Saya rencana gunakan jalan alternatif untuk apply beasiswa selain AS, yakni LPDP. Jadi saya berusaha cari penunjang seperti LOE dari universitas. Apakah saya bisa mendapatkan LOE untuk jenjang S2? Bagaimana kiat-kiat seperti pola komunikasinya Kak? Apakah Kakak punya contoh redaksi kata-kata berkas apa saja yang dipersiapkan? Apakah bisa seperti menyiapkan proposal research untuk jenjang S2? Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau kalian mau daftar S2 nggak perlu bikin proposal research. Yang proposal research itu cuma S3 aja. Terus juga kalau mau daftar LPDP kan harus ada LOE dulu ya. Aku kan belum pernah dapat LPDP, jadi ini bantu jawab aja ya Kak. Sebaiknya kamu nanyanya sama teman-teman yang kasih mentorship program buat LPDP. Kalau menurutku, untuk beasiswa umum seperti LPDP ini, LOE-nya bisa didapatkan ketika kalian langsung mengkontak ke jurusan atau ke kampus. Akan lebih baik kalau kalian bertanya sama bagian administrasi atau bagian enrollment ya. Enrollment itu pendaftaran. Jadi kalian bisa tanya, boleh nggak saya dapat LOE? Cara dapat LOE-nya gimana? Kontak dulu kampusnya. Begini deh, awalnya kamu cari dulu jurusan di kampus di Australia, kalau emang mau benar-benar mau belajar di Australia. Kemudian nanti dari situ kontak ke enrollment timnya. Setelah itu kalian bisa langsung masuk ke pertanyaan gimana caranya bisa dapat LOE gitu. Kiat-kiat pola komunikasinya, ya itu sih paling kayak gitu caranya. Redaksi kata-katanya, ya kata-katanya flow aja sih, tinggal memperkenalkan diri, lalu tujuannya apa, kamu punya tujuan untuk minta LOE, terus gimana prosesnya, selalu mengedepankan kesopanan karena kita ini budaya timur dan selama aku keluar negeri, bukan cuma di Australia aja, itu Indonesia itu terkenal banget orangnya sopan-sopan, ramah-ramah. Jadi kita akan dibantu kalau kita sendiri sopan. Jadi bilang perkenalkan diri, lalu tujuannya apa, jelaskan maksudnya, terus minta dibimbing bagaimana caranya saya bisa mendapat LOE.
what kind of processes that I need to face in order to get LOA gitu. Terus seperti menyiapkan dokumen-dokumen apa aja. Ya itu nanti dokumennya bakalan dikasih tahu dari orang enrollment-nya ya. Kalau misalnya aku kan nggak tahu ya apa aja kalau untuk enrollment, karena di AAS kalian udah terima jadi semuanya tuh diurusin. Jadi kalian cuman kasih dokumen-dokumen kalian, bahkan sampai visa pun bukan visa kalian aja, visa keluarga kalau kalian mau bawa anak atau suami atau istri itu semua diurusin, jadi kalian nggak repot. Memang teman-teman yang LPDP itu bukan LPDP aja sih, teman-teman scholarship lainnya tuh pada iri lah ibaratnya sama teman-teman yang Australia Awards, karena kita benar-benar semuanya dimanjain, sampai beli tiket, sampai ngurusin visa, sampai komunikasi ke kampus. Kita tuh tinggal datang, bahkan datangnya aja masih datang ke Australia itu masih dijemput pakai mobilnya Australia Awards. Jadi benar-benar nggak usah repot-repot banget. Kalian cuma cari tempat buat tinggal di sini, kemudian datang ke kampus, tinggal ikutin prosedurnya gitu. Tapi kalau LPDP semuanya mandiri, dari daftar visa, LOE, cari kampus, cari supervisor, dan lain-lain gitu. Dari pertanyaan dari Kasman, dari ini ya, Nirvan ya. Kak Anggi mau tanya, di beberapa esai beasiswa kurang tahu untuk AAS, ada persyaratan untuk pencapaian terbesar dalam hidup. Saya masih kuliah S1 dan merasa belum ada pencapaian yang cukup besar. Tolong saran Kak, kira-kira apa yang harus saya lakukan di masa studi S1 saya? Yang pada masih S1, silakan aktif di masyarakat. Ketika kalian menunjukkan bahwa kalian berkontribusi ke masyarakat, volunteerism terutama, dan leadership, itu benar-benar kata kunci. Jadi youth leadership dan volunteerism, terutama women empowerment and children, itu nggak ada matinya. Jadi kalau kalian bisa mengkontribusikan program-program tersebut yang tadi saya sebutin kata kuncinya, silakan aktif di bidang itu dan bahkan bisa mencapai banyak orang, bukan cuma masyarakat grup kecil tapi juga banyak, misalnya skala nasional atau skala internasional. Ketika kalian bisa membuat kontribusi itu, di pengalaman kalian akan membuat profil kalian lebih baik lagi sehingga bisa dipertimbangkan oleh joint selection team gitu. Terus dari Mbak Sonti lagi, Mbak Anggi, saya umur 45, saya single parent, ada anak 3. Mungkin banget Mbak, kalau misalnya Mbak mau daftar, saya udah nanya sama tim AI, apakah ada batasan umur ya, karena kan 18 tahun minimum, maksimumnya ada nggak ada maksimum. Jadi misalnya di atas 18 tahun itu sampai umur berapapun bisa daftar HS. Kalau misalnya single parent, saya juga single parent Mbak, saya anaknya 2, tapi yang sama saya sekarang tuh 1 orang doang. Kalau misalnya Mbak penerima Australia Awards, anak-anak Mbak bisa sekolah gratis di sekolah di sini gitu. Karena Australia Awards itu anak-anak, maksudnya penerima atau awardee-nya itu mendapatkan hak yang mirip-mirip sama citizens di sini gitu. Jadi kayak anak saya, dia sekolah di sini SMP gratis, nggak bayar sama sekali saya. Paling bayarnya cuman ya seragam atau buku gitu, tapi kalau sekolahnya nggak bayar sama sekali. Untuk pembayaran sekolah, informasinya di sini, aku nggak tahu kalau SMP SMA ya, tapi kalau SD, 1 semester sekitar $5.000 satu anak, 1 semester. Jadi ya kalau anaknya 3 bisa sampai $15.000 kalau bayar. Itu temanku kan, housemateku anak LPDP, anaknya ada 3 juga. Yang 2 anak SD, makanya tadi aku bisa tahu harganya berapa. Jadi dia aja homeschooling ya, ambil sekolah dari Indonesia dan akhirnya ibunya yang bantuin mendidik anak-anaknya di rumah gitu, daripada bayar $10.000 untuk 2 anak gitu dan per semester.
Dari Roziana, Kak, gimana sistem perkuliahan di Deakin? Jadi sistem perkuliahan di sini tuh ada yang online, ada yang offline. Offline itu temu wajah ya, tatap muka namanya, temu wajah. Tatap muka, profesornya bakalan ngomong di depan kita di kelas seperti biasa, kelasnya besar. Terus anak-anaknya macam-macam, bukan dari jurusan kita aja, tapi dari jurusan lain yang mengambil mata kuliah yang sama. Misalnya kayak teori international relations atau teori public relations gitu. Bahkan saya aja bisa ambil teori public relations gitu. Karena public relations itu bisa mengkontribusi ke proses saya sebagai policy making nanti kalau misalnya saya mau jadi policy maker. Terus itu ya tadi online dan offline. Setiap kelas offline, misalnya profesor yang memberikan penjelasan di depan, itu selalu di-record dan secara otomatis itu akan tersedia di dalam cloud-nya kalian. Jadi masing-masing murid, masing-masing mahasiswa itu punya Deakin Cloud. Kalau kampusnya Deakin namanya Deakin Cloud. Kalau Monash ya Monash Cloud dan lain-lain. Kita punya platform online untuk belajar dan semua materinya ada di situ. Bahkan untuk submit esainya atau submit tugas itu ada di situ, tinggal dimasukin di platformnya dan sampai komen-komennya juga nanti dari profesornya kasih komen atau kasih nilai di situ. Jadi kita bisa akses semuanya di situ. Kalau udah lulus kayaknya masih bisa buka deh, tapi udah nggak bisa buka library-nya karena library-nya itu memberi akses, maksudnya library-nya bisa dibuka tapi terbatas. Kalau sekarang kan kita bisa buka artikel apa aja. Terus dari Mbak Sonti ya, apakah ada administrasi yang harus saya urus atau siapkan? Administrasi ya itu Mbak tadi yang aku udah bilang, tahapan administrasi kan tahapan pertama. Maksudnya, jadi Mbak Anggi, maaf, maksudnya untuk anak-anak. Kalau udah dapet beasiswanya, silakan. Anaknya umur berapa ya? SMP, SMP. Itu yang besar mau masuk SMP, yang nomor 2 naik kelas 5, si kecil naik kelas 2. SD. Mm-hmm. Untuk administrasinya, siapin dulu aja, Mbak, dapetin dulu beasiswanya. Kalau udah jelas dapat beasiswa dan mau sekolah di sini, nanti tinggal minta surat pindah dan raport. Untuk masuk sekolah di sini itu cuma itu doang, surat pindah dan nilai dulu di sekolah lama. Jadi untuk biasanya sih untuk mengacu ke kelas berapa nanti dia masuk di sekolahnya gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Waktu pengalaman saya sih anak saya cuman minta surat pindah sama raport yang terakhir. Jadi anak saya bisa langsung melanjutkan sekolahnya di kelas yang sama gitu levelnya. Saya minum dulu ya. Terus dari Roziana, Kak, volunteering and women leadership itu untuk meyakinkan pihak AS harus ada sertifikat. Saya volunteering ngajar anak kecil di room Apasek. Padahal saya minta pihak kelurahan sebagai bukti kegiatan volunteering kita. Ini aku nggak ngerti ya. Ini pertanyaannya tulisannya apa? Diperbaiki lagi ya. Mungkin kalau aku bisa meraba-raba, mungkin ini yang ditanya apakah dengan menggunakan sertifikat volunteering tersebut bisa meyakinkan pihak HAS gitu ya sebagai bukti volunteer gitu ya.
Jadi sertifikat ya bisa membantu untuk sebagai bukti volunteer. Nah, kalau misalnya kalian punya sertifikatnya akan lebih baik lagi. Tapi balik lagi ke yang CV waktu kemarin aku bahas, bahwa teman-teman bisa kasih referee ya, atau orang yang bisa kalian refer buat ditanya-tanya apakah benar kamu orangnya itu punya leadership yang baik, atau apakah benar kamu itu sebenarnya punya volunteerism yang tinggi, juga kapabilitas untuk um, mencapai impian itu benar-benar bukan cuma ngomong doang. Kan banyak orang yang cuma ya iya Pak, saya mau ngambil ini karena saya mau membangun negara. Membangun negaranya apa? Makanya kontribusinya tuh mesti jelas supaya kita bisa membantu tim joint selection itu untuk memilih kita, untuk memasukkan kita ke list yang menerima gitu. Karena waktu zaman aku itu pelamarnya ada 5.000 orang. Terus waktu lolos administrasi itu yang terpilih 600 orang. Kemudian dari tim seleksi yang lolos interview, kan pas di interview berarti 600 orang ya. Lolos interview tuh 300 orang. Nah, itu udah tinggal persiapan buat ujian IELTS. Nanti udah masuk deh tuh, udah selamat kalian udah jadi penerima beasiswa Australia Awards. Karena 300 orang itu yang bakalan dapat jenjang pendidikan S1, S2 atau S3. Dari J, untuk proposal disertasi apakah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kah waktu proses memenuhi seleksi? Semua dalam bahasa Inggris ya, semuanya. Dari OASIS, tulisan surat rekomendasi, semua komunikasi digunakan dalam bahasa Inggris gitu. Kalau bisa bahasa Inggrisnya jangan bahasa Inggris Google, makanya dari sekarang belajar. Nanti kalian ikut lagi yang sesi selanjutnya, insya Allah saya adain tanggal 1 Juni dengan Miss Widi, itu beliau adalah pengajar IELTS di Sampurna University. Nanti beliau akan kasih kalian kelas secara cuma-cuma. Saya sudah kontak dan saya udah minta 4 slot waktu yang berbeda untuk per sesi selama 2 jam. Kalian bisa belajar tentang listening, speaking, reading, dan writing. Jadi kalian buat yang masih S1, yang masih SMA, bisa langsung belajar dan bersiap-siap dari sekarang, karena pengalaman saya untuk naikin satu skor di satu band itu waktu itu yang paling harus dikembangin banget sih waktu itu adalah band di reading ya. Reading saya waktu itu masih jauh banget, dan itu satu band itu untuk naikin satu skor saya harus invest sekitar 30 jam belajar. Jadi saya tuh benar-benar ngebut banget tuh waktu itu. Setiap hari saya baca reading, terus belajar cuman reading doang, yang lain enggak saya ulang-ulang. Dan untuk mempertahankan yang lain nilainya tetap segitu, jangan sampai turun karena kita fokusnya ke reading, itu juga harus dipertahankan. Jadi itulah tadi makanya aku bilang fail to prepare to fail, karena kita tuh benar-benar mengejar waktu banget gitu. Kalau misalnya teman-teman yang muslim tuh surat wal asr ya, demi masa, itu benar-benar real gitu. Untuk pertanyaan dari ini Roziana ngetik lagi tadi, katanya volunteering dan women leadership itu untuk yang tingkat pihak AS harus ada sertifikat. Saya volunteering ngajar anak kecil di rumah, apakah saya minta pihak kelurahan sebagai bukti kegiatan volunteer? Nggak usah kalau itu mah. Jadi kalian nggak perlu minta surat ke kelurahan kalau cuman kayak gitu, kecuali misalnya volunteernya di institusi gitu, lembaga gitu. Misalnya kalian volunteer di lembaga saya Serve Indonesia, nah kalian bisa minta tuh
surat rekomendasi dari Direktur Staff Indonesia gitu. Jadi surat rekomendasi itu yang bisa mengeluarkan institusi atau professional person, misalnya akademik, berlatar akademik. Latar belakang akademik itu kayak rektor, dekan, supervisor, yang bisa ngeluarin pakai kop surat dan cap gitu. Nah, kita baru saja mendengarkan bagian dari meeting question and answer bersama Anggi seputar info beasiswa Australia Awards. Teman-teman yang masih punya pertanyaan, saya nggak bakalan bosan untuk ngingetin kalian. Silakan taruh di komen, dan kalau kalian suka dengan video-video saya, silakan kasih like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.